Om Swastiastu anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan baik dan berbahagia. Kembali lagi bersama Pak Putu dalam pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Anak-anak, sikap tangan Amustikarana, Bapak pimpin, berdoa mulai. Om Awigena-mastu Namasidam. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ajaran Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Keyakinan dalam agama Hindu. Agama adalah suatu kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran-ajaran suci yang terdapat pada kitab suci yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi. Agama Hindu memiliki 3 kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana halnya dengan tubuh manusia, kepala tidak dapat dipisahkan dengan badan dan kaki untuk membentuk tubuh yang sempurna. Demikian pula dengan sebutir telur, antara kulit telur, putih telur, dan kuning telur tidak dapat dipisahkan untuk menjadi sempurna sehingga bisa menetas dengan baik. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, ada 3 kerangka agama Hindu. Yang pertama, ada tatua. Yang kedua, susila atau etika agama. Dan yang ketiga, ada upacara atau ritual dalam agama. Yang pertama, tatua. Tatua yaitu filsafat, ajaran, pengetahuan yang bersumber dari Weda atau Weda Sruti dan Semerti. Weda terdiri atas 6 batang tubuh atau Sat Wedanga, yaitu siksa atau fonetika dan fonologi atau sandi, ada canda atau irama, ada wiakarana atau tata bahasa, ada nirukta atau etimologi, ada geotisa atau ilmu perbintangan atau astrologi, dan kalpa atau ilmu mengenai upacara keagamaan. Yang kedua, etika atau susila. Etika atau susila berasal dari kata su yang berarti baik, indah, harmonis, dan sila yang berarti perilaku, tata cara, atau tata laku. Jadi, susila berarti tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan atau Trihita Karana. Setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya hendaknya selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan atau Trikaya Parisuddha. Nah, anak-anak, adapun contoh dari etika atau susila yaitu di lingkungan keluarga misalnya, anak-anak hendaknya berbicara dan bertingkah laku yang sopan terhadap orang tua. Orang tua juga hendaknya memberi contoh atau teladan tentang perilaku yang baik kepada anaknya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis di lingkungan keluarga. Nah, kemudian dalam menjaga hubungan dengan alam, ketika akan menebang pohon untuk digunakan, maka hendaknya menanam pohon baru sebagai pengganti. Setiap orang hendaknya merawat lingkungan sekitar sehingga alam tetap lestari. Sementara untuk menjaga hubungan dengan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan dapat dilakukan dengan nitya yatnya atau persembahyangan trisandya, mesaiban atau ngejot, dan naimitika yatnya yaitu persembahyangan pada waktu-waktu tertentu, misalnya hari-hari suci, tilem, purnama, galungan, kuningan, nyepi, dan hari suci lainnya. Selain kedua cara di atas, hubungan dengan Tuhan dapat pula dilakukan dengan berdoa dalam kegiatan sehari-hari, misalnya doa makan, sebelum bekerja, dan sebagainya. Dapat pula dengan cara berjapa.
Yang ketiga, upacara atau ritual. Upacara yaitu kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Ada 5 upacara atau yajna yang dikenal dalam Hindu atau yang disebut dengan panca yajna, yaitu Dewa Yajna atau upacara hari suci, Tilem, Purnama, Galungan. Resi yajna ada upacara pawintenan, dikse, dan lainnya. Fitra yajna ada upacara ngaben atau kematian. Manusia yajna ada upacara otonan, potong gigi, pawiwahan atau nikah dan lainnya. Dan Buddha yajna ada upacara mencaru. Bagian-bagian Pancasrada. Sebelum membahas bagian-bagian dari Pancasrada, mari kita bayangkan samudra dan alam yang luas dan menakjubkan yang diciptakan oleh Sang Yang Widi. Manusia tidak kuasa untuk membuatnya. Coba kita pikirkan, manusia yang sudah menjelang ajalnya, tidak seorang pun yang dapat menolongnya karena rohnya atau atmanya sudah meninggalkan badannya dan ditakdirkan oleh Sang Yang Widi. Semua manusia mengalami rangkaian lahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya meninggal. Bila karmanya baik dan sudah lepas dari dosa, maka dia akan mencapai moksa. Akan tetapi, bila dalam kehidupannya masih terbelenggu oleh dosa, maka manusia akan mengalami kelahiran kembali yang dalam agama Hindu disebut Punarbawa. Hal inilah yang menjadi dasar keyakinan agama Hindu. Dalam agama Hindu, ada 5 keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap umat, yang disebut dengan Pancasrada. Adapun bagian-bagian Pancasrada, yang pertama, Widi Tattwa atau Widi Srada, yang kedua, Atma Tattwa atau Atma Srada, yang ketiga, Karma Pala Tattwa atau Karma Pala Srada, yang keempat, Punarbawa Tattwa atau Punarbawa Srada, yang kelima, Moksa Tattwa atau Moksa Srada. Yang pertama, Widi Tattwa. Widi Tattwa adalah keyakinan terhadap Sang Yang Widi. Dalam ajaran Pancasrada disebut Widi Tattwa atau Widi Srada. Kata Widi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya takdir, sang takdir, pencipta, Tuhan, ketuhanan, dan perintah. Tattwa artinya kebenaran atau hakikat. Jadi, Widi Tattwa adalah keyakinan terhadap adanya Sang Yang Widi dengan berbagai manifestasinya. Dalam kitab Rig Veda disebutkan, Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti Agnim Yaman Matariswanam Ahu. Artinya, satu itu Tuhan. Orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama seperti Agni, Yama, Matariswam. Meyakini keberadaan Sang Yang Widi dapat melalui ajaran Tri Permana, yaitu yang pertama Agama Permana, yang kedua Anumana Permana, yang ketiga Pratyaksa Permana. Agama Permana dapat dilakukan dengan cara meyakini adanya Sang Yang Widi melalui kitab suci Weda yang tidak perlu diragukan lagi dan mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang suci yang dapat dipercaya. Anumana Pramana dapat dilakukan dengan meyakini adanya Sang Yang Widi melalui analisa yang logis dan sistematis terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang terakhir, Pratyaksa Pramana dapat dilakukan dengan cara meyakini keberadaan Sang Yang Widi dengan merasakan dan mengalami secara langsung. 2. Atma Tattwa adalah keyakinan terhadap adanya Atma yang menghidupi segala makhluk. Kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh.
Atma adalah percikan-percikan kecil dari Parama Atman atau Sang Yang Widi yang berada dalam tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak, adapun sifat-sifat dari Atman, yang pertama, Acordya, artinya tak terlukai oleh senjata. Yang kedua, Adahya, artinya tak terbakar oleh api. Yang ketiga, Akledia, artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Yang kelima, Nitya, artinya abadi. Yang keenam, Sarwagata, artinya di mana-mana ada. Yang ketujuh, stanu, artinya tak berpindah-pindah. 8. Acala, artinya tak bergerak. 9. Sanatana, artinya selalu sama. 10. Awiyakta, artinya tak dilahirkan. 11. Acintya, artinya tak terpikirkan. 12. Awikara, artinya tak berubah, sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan. 3. Karma Pala Tatwa. Karma Pala berasal dari bahasa Samsekerta yang terdiri atas kata karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya buah atau hasil. Jadi, karma pala adalah hasil dari perbuatan seseorang. Hukum karma pala ada 3 macam. Yang pertama, sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita terdahulu belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala adalah akibat dari perbuatan kita sekarang dan langsung dinikmati tanpa ada sisanya. Yang ketiga, kriya mana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan berikutnya. Nah, anak-anak, itulah 3 macam hukum karma pala. 4. Punarbawa Tatwa. Punarbawa Tatwa atau Punarbawa Srada yaitu keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Kelahiran yang berulang-ulang di dunia ini menimbulkan suka dan duka. Adanya kelahiran yang berulang-ulang disebabkan karena jiwatma masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi. Dan kematian selalu diikuti oleh kelahiran, demikian juga sebaliknya kelahiran selalu diikuti oleh kematian. Moksa Tatwa. Kata moksa berasal dari bahasa Samsekerta yang artinya kebebasan dari ikatan duniawian. Bebas dari karma pala, bebas dari penderitaan, bebas dari punarbawa, dan akhirnya Atma menyatu dengan Tuhan. Nah, anak-anak, ada 4 cara untuk mencapai moksa. Yang pertama, dapat dilakukan dengan bakti marga. Yang kedua, karma marga. Yang ketiga, jenana marga. Yang keempat, raja marga. Bakti marga. Bakti marga adalah cara atau jalan untuk menghubungkan diri kepada Tuhan dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindari diri dari perbuatan tercela. Karma marga adalah cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan jalan ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Jenana marga adalah cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan berdasarkan pengetahuan atau kebijaksanaan, terutama mengenai kebenaran dan pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang terakhir, Raja Marga adalah cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan cara pengendalian pikiran dan konsentrasi melalui latihan-latihan yang teratur dan berkelanjutan.
Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.